Oke, assalamualaikum Pak Fikri, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bisa kabar baik. Oke, ya alhamdulillah ya. Semoga semua selalu sehat-sehat aja. Ya sesuai dengan apa ya agenda kita kemarin Pak. Ya, Kesepakatannya hari ini kita mau berbincang nih terkait coaching yang nanti akan Pak Fikri lakukan dengan coach Bapak ya. Ya jadi ya, Bu. nanti kan saya jadi observer nih, jadi supervisornya. Ya, Jadi sebelum ini kan kita berbincang-bincang sebentar ya terkait apa untuk pra observasi. Oke. Di sini nanti Pak Fikri kan nanti sebagai coach untuk melaksanakan coaching, nanti saya akan jadi supervisor untuk mengamati apa yang akan Pak Fikri bincangkan dengan coach Bapak. ya, Bu. Ya. Jadi nanti pas kegiatan coaching, ini nanti saya ada rubrik penilaian nih Pak. Ya. Ya, Rubriknya itu nanti berisi tentang beberapa poin, yaitu tentang proses coaching Bapak. Jadi nanti ada 3 hal nih Pak dari rubriknya ini Pak ya. Oke, nanti apakah yang pertama itu proses coaching Bapak itu sudah sesuai dengan alur tirta, seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya apakah Bapak sebagai coach itu sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengeksplor dari informasi dari coach Bapak. ya, Oke, dan yang ketiga nanti apakah coach dari Bapak tadi bisa memberikan respon yang baik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Fikri berikan. Seperti itu ya Pak ya. ya, Bu. Oke, nanti selain itu ada juga Pak, nanti saya akan mengamati dari prinsip coaching yang berjalan. Apakah sudah diterapkan atau betul atau belum kayak gitu. Nanti prinsip coachingnya itu ada 3 juga, salah satunya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Ya, Oke, seperti itu Pak. Oke, selanjutnya nanti sebelum kegiatan coaching masih ada beberapa pertanyaan, boleh ya Pak ya? ya, monggo, Bu. Oke, jadi yang pertama nih Pak, nanti kira-kira kompetensi apa nih Pak yang Bapak mau kembangkan nih dari proses coaching Bapak dengan coach Bapak nanti? Iya. Apa Izin nih menjawab, Bu, ya. kompetensinya? Mm-mm. Jadi di sini pada saat coaching nanti, saya sebagai coach ini ingin mengembangkan, Bu, kompetensi kehadiran penuh mindfulness. Mm-mm. Yang pertama, yang kedua itu memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Mm-mm. Dan yang ketiga, mendengarkan dengan aktif. Gitu, Bu. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya Pak ya, dari yang pengen Bapak kembangkan. Dari 3 itu, tiga-tiganya penuh itu semua mau dikembangkan atau ada yang lebih spesifik nih Pak kira-kira yang mau Bapak kembangkan? Ada, Bu, Mm-mm. di yang mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, satu ini ya Pak ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Selanjutnya, terkait indikator nih Pak. Terkait indikator, pengennya Bapak itu nanti indikatornya seperti apa yang Bapak harapkan dari proses coaching Bapak ini nanti? Iya, jadi itu saya itu inginnya ya Mm-mm. pengennya bisa mengeksplor dari pertanyaan yang saya berikan itu coachingnya itu bisa mengeksplor gitu, jadi Mm-mm. bisa berpikir lebih luas dari pertanyaan yang saya berikan, yang inginnya saya cari itu dengan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah Pak. Kalau begitu, kita udah di ujung sesi nih Pak. Ya, nanti Bapak udah mau ngelaksain coaching kan ya, sesuai dengan kesepakatannya Bapak dengan coachnya. Jadi nanti setelah coaching ya Pak, setelah coaching nanti kita bincang-bincang lagi nih Pak. Oh Bincang-bincang lagi iya, Bu. terkait coaching yang sudah Bapak lakukan. Nanti Oh iya. kita jadwalin aja nanti kapan lagi kayak gitu. Terus ini saya harapkan semoga coachingnya lancar Pak Fikri, Amin. Ya, Bu. bisa berjalan dengan baik dan Ya, nanti semoga hasilnya pun baik, kita ngobrol-ngobrol setelah Bapak melaksanakan coaching. ya, Bu. Seperti Ya, Bu. itu. Ya, terima kasih, Oke. Bu Nisa Terima ya. kasih Pak Fikri. Ya, kita tutup ya Pak ya.
Ya, Ya, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elda, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat, Bapak. Iya, iya. Ya, Ron. Yaudah, pagi Bu Elda. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Elda? Selamat pagi juga, Bapak. Alhamdulillah kabar saya sehat. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mengobrol santai hari ini. Ya, kita nggak lama kok Bu ya. Kita hanya beberapa menit saja. Kira-kira Bu, apa ini Bu yang mau Ibu bicarakan di pagi ini? Iya. Bapak, saya mempunyai beberapa hal yang mengganggu pikiran saya, Pak. Saat ini saya itu adalah wali kelas 1 SD. Akhir-akhir ini anak-anak saya itu ketika sedang proses belajar mengajar, mereka kerap melakukan kebiasaan buruk, yaitu suka ribut atau tingkah laku mereka itu super aktif begitu Bapak. Jadi saya susah sekali untuk mengontrol mereka. Mereka itu masih ke bawah sifat-sifat manjanya begitu Bapak. Kelas 1 Bu ya tadi ya. Iya. Baiklah, jadi di percakapan kita kali ini Bu ya, kita akan membahas tentang anak-anak Ibu yang akhir-akhir ini pada saat kegiatan belajar mengajar itu sedang berlangsung, kerap melakukan kebiasaan buruk ya Bu ya, yaitu suka ribut dan tingkah lakunya itu super aktif begitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Bapak. Jadi itulah yang mengganjal pikiran saya beberapa hari ini. Saya di kelas itu merasa sangat kewalahan sekali Pak. Sekaligus saya mencemaskan mereka, kok bisa ya dengan situasi yang saya sudah berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan buat mereka, tapi malah efek sampingnya mereka itu menjadi super aktif. Apalagi mereka kan baru kelas 1 ya Pak ya, mereka seharusnya bisa diorganisir ininya, pola-pola tingkah laku mereka, tapi mereka tidak Pak, sehingga saya setiap hari itu harus berjibaku dengan tingkah laku mereka yang super-super itu Bapak. Jadi harusnya mereka itu fokus untuk belajar Bu ya, tapi malah super aktif gitu ya. Sulit dikendalikan betul Pak. Begitu ya Bu ya. Jadi tadi kalau saya cerna itu karena padahal Ibu mau berbuat baik gitu ya dengan pembelajarannya menyenangkan gitu ya, tapi mereka dengan siswanya itu terlalu aktif jadi ribut gitu begitu ya Bu ya. Iya memang Bapak, saya itu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas itu sudah berusaha semakin kesini itu semakin berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian mengikuti perkembangan kodrat alam dan kodrat zamannya si peserta didik. Tapi ya itu efeknya tadi Bapak. Itu membuat saya resah dan membuat saya agak-agak cemas juga gitu Bapak. Muncul permasalahan baru gitu Bu ya. Iya betul Pak. Oke Bu, jadi dari pembicaraan kita kali ini Bu ya, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Iya, saya ingin membantu mereka sebenarnya Bapak. Saya ingin sekali memotivasi mereka atau memberikan dorongan kepada mereka untuk terus belajar dengan cara yang menyenangkan. Saya juga menyukai dengan tingkah mereka yang aktif. Namun keinginan mereka itu aktifnya itu tetap dapat terkontrol gitu. Masih dalam
suasana yang apa namanya, gitu ya. yang kondusif begitu Iya. Bapak. Jadi saya dari tadi menyimak dari hasil pembicaraan kita tadi, Bu ya, pada saat KBM itu sedang berlangsung, peserta didik kerap melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, yaitu suka ribut, ya, susah untuk diatur, mungkin berefek ke kelas yang lain-lainnya gitu ya. Bentuk motivasi yang seperti apa yang akan diberikan ke peserta didiknya? Baik. Ya. Untuk sejauh ini saya itu berencana ya Bapak ya. Yang pertama, setidaknya saya akan berbincang dulu mungkin dengan guru di bidang PAI. Saya ingin minta bantuan guru PAI di sini untuk lebih menanamkan budaya keagamaannya itu, untuk membenahi moral-moral mereka. Atau selain itu juga saya ingin apa ya, memberikan pendekatan kepada mereka, lebih dekat lagi, mengajak mereka berbicara, ayolah begitu. Jangan dibiasakan manja. Atau juga mungkin saya nanti akan menerapkan pola teknik stop Pak kepada mereka. Mungkin dengan adanya teknik stop itu bisa sedikit kayak menenangkan mereka, iya. Mengajak mereka melakukan hal-hal yang positif atau membuat apa namanya, kesepakatan kelas, mungkin begitu Pak. Kira-kira begitu nanti. Kalau sekarang Bu terdapat skala ya Bu ya, dari 1 sampai 10 Bu, berada di skala berapakah kira-kira motivasi dan tingkat kesadaran peserta didik Ibu gitu ya, dari 1 sampai 10 skalanya berapa Bu? Iya, menurut saya dari skala 1 hingga 10 itu mereka itu berada di skala kira-kira menurut saya mungkin mereka tuh berada di angka 5 ya Pak ya. Karena begini, iya Pak, secara akademis kemampuan mereka itu sudah baik. Untuk peserta didik kelas 1 semester pertama, mereka itu rata-rata sudah bisa baca semua, sudah bisa menulis semua. Dan memang di bidang akademik saya itu, di sekolah saya itu kan ada 4 rombel ya Pak, kelas 1. Jadi guru-guru mapel seperti bahasa Inggris, kemudian agama, PJOK, mereka itu menyampaikan kepada saya, Ibu, anak didik Ibu itu sudah lumayan semua gitu. Jadi mereka senang masuk di kelas saya itu. Tapi ya Allah Ibu, super aktifnya itu bikin zzz gitu juga. Dibanding dengan kelas-kelas lain, mereka kemampuan akademiknya sudah rata-rata sudah bagus. Namanya itu Bapak, mungkin ya itu menjadi tantangan buat saya tersendiri. Bagaimana saya mengatasi mereka biar pelajarannya menyenangkan, menggunakan metode yang tetap bervariasi gitu, menggunakan apa namanya, mengimbangi dengan kodrat zaman yang sekarang, tapi tetap mengutamakan norma-norma dan norma kesopanan, mungkin akhlak-akhlak yang baik. Itu perlu penanaman yang lebih lagi pada mereka. Bu. Namun mereka di sini menyampingkan masalah pola tingkah laku tadi Bu ya, tata krama, iya, terus budaya, sopan santun, begitu bukan Bu ya? Iya, betul Pak. Mereka sebenarnya peserta didik yang rata-rata cerdas, memiliki minat belajar yang baik. Namun di samping itu ya itu tadi Pak, pola tingkah laku mereka itu sangat sulit untuk dikontrol. Iya. Jadi kan Ibu sudah memposisikan mereka itu di angka 5 Bu ya? Iya, betul. Sebenarnya Ibu ingin mereka itu di posisi berapa Bu? Iya. Saya itu memiliki keinginan mereka itu lebih meningkat lagi prestasi belajar mereka, nilai-nilai akademis mereka itu saya ingin mereka di angka 8 atau 9.
harapan saya besar ya Pak ya. Iya, betul. Mudah-mudahan saya dapat mewujudkan ini. Namun saya menginginkan tetap diimbangi dengan tingkah laku dan apa namanya? Iya, betul Pak. Oke Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu mereka Bu untuk mencapai angka tersebut tadi 8 sampai 9? Sebenarnya saya itu sudah berencana untuk selalu memberikan pendekatan kepada mereka dan selalu memantau perkembangan mereka, dan saya juga akan selalu memberikan perhatian yang lebih. Namanya tadi kan anak kelas 1 ya Pak ya. Jadi harus selalu dipantau, didekati. Mudah-mudahan dengan berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat yang ada di sekolah, pola-pola tingkah laku mereka yang negatif, yang keras kepala, yang susah diatur itu lambat laun bisa hilang gitu Pak. Iya. Jadi kan menurut Ibu pendekatan atau perlakuan apa Bu yang membuat peserta didik dapat aktif belajar namun tetap dalam situasi yang kondusif gitu. Pendekatan dan Nah itu dia Pak. Sebenarnya saya masih ragu apakah saya itu dapat mengatasi tingkah laku mereka itu Pak. Menurut pengamatan Ibu nih ya, saat di kelas anak-anak ini merasa dan tenang, nyaman dengan perilaku gurunya ya, seperti apa pada mereka? Menurut saya, mereka itu membutuhkan suasana pembelajaran yang tetap menyenangkan, iya Pak. Menggunakan metode dan media yang bervariasi, artinya jangan yang begitu-begitu dari hari ke hari begitu Pak. Kemudian saya juga harus menarik minat belajar mereka itu dengan memberikan perhatian lebih. Misalnya kan ada anak itu yang sukanya dipanggil gitu, Adiba ayo, begitu Pak. Jadi kayak dilem-lemin terus. Kemudian saya juga harus terus meluangkan waktu untuk bersama dan menanyakan hal apa yang sudah membuat mereka susah diatur begitu Pak. Istilahnya saya itu harus selalu memberikan pendekatan, harus terlihat selalu menyayangi mereka begitu Bapak. Selain itu, saya juga nantinya akan berkolaborasi dengan guru-guru mapel yang terkait di kelas saya yang saya ampu untuk memberikan tindakan nyata yang mampu untuk merubah akhlak mereka menjadi lebih baik, Bapak. Dengan meluangkan waktu untuk sharing tadi bilang kepada peserta didiknya tentang suasana pembelajaran yang menyenangkan gitu kan, penggunaan metode yang beragam, bervariasi gitu sehingga dapat menarik perhatian lebih gitu untuk peserta didiknya, meluangkan waktu lebih ya untuk bersama untuk menanyakan apa hal yang membuat mereka susah untuk diatur gitu Bu ya, dan memiliki pola tingkah laku yang kurang baik dan membuat mereka itu beraktif. Bagaimana Ibu bisa melihat kemungkinan itu Bu bisa Ibu lakukan? Iya. Jadi menurut saya ya Pak ya, dengan meluangkan waktu yang lebih untuk bersama mereka atau mengajak mereka untuk selalu semangat dan aktif belajar, itu juga merupakan penerapan dari budaya positif ya Pak ya, serta saya akan selalu menerapkan penanaman akhlak-akhlak yang baik sejak dini untuk mereka agar mereka dapat meningkatkan mutu pembelajaran dengan selalu berinovasi untuk menggunakan media dan metode pembelajaran yang bervariatif, dan saya mengharapkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang sudah saya agak-agak gunakan atau terapkan itu ini dapat menunjang pembelajaran agar tujuan pembelajaran yang saya harapkan nanti dapat tercapai Bapak. Kapan Ibu yang ini akan dimulai? Ya, secepatnya Bapak.
Kalau Iya, bisa besok atau lusa sudah saya terapkan. Ibu, dari perbincangan tadi Bu ya, dari awal gitu kan, sampai sekarang gitu ya, apa yang Ibu dapatkan? Iya, saya yang pertama wawasannya jadi terbuka. Saya menjadi lebih plong begitu Bapak. Saya jadi tahu urutan-urutan apa yang mau saya lakukan, apa saja kegiatan yang harus saya lakukan begitu. Jadi saya lebih apa ya, lebih mendapatkan Buntun ya. motivasi iya dari Bapak, saya juga mendapatkan pengalaman-pengalaman atau pemecahan masalah sendiri dari obrolan singkat yang kita lakukan ini, Bapak. Iya, terima kasih Bu. Baiklah Bu, dari perbincangan kita kali ini, Ibu telah menemukan solusi ya Bu ya dari masalah Ibu sendiri. Semoga sukses ya Bu ya. Ditunggu kabar baiknya. Salam serta didiknya ya. Itu saja. Oke, Bapak, terima kasih banyak untuk waktu dan segala masukannya. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fikri. Gimana nih kabarnya hari ini? Iya, waalaikumsalam. Kabar baik Bu, alhamdulillah. Gitu ya. Oke. Ya, kayak kesepakatan kita ini ya Pak sebelumnya ya, habis Bapak melaksanakan coaching, hari ini kita akan berbincang-bincang lagi nih terkait pelaksanaan coaching yang sudah Bapak lakukan ya. Kita bicara tentang atau kegiatan pasca observasi ya. Iya Bu. Oke, lancar Pak, gimana coachingnya? Ya, diawali dengan apa namanya tadi masih agak-agak tertutup Ibu Eldanya gitu kan, tapi di akhir-akhir sangat terus gitu. Oke, alhamdulillah ya bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, lanjutnya kita ini pengen ini Pak, ada beberapa pertanyaan nih Pak, sudah Bapak melaksanakan coachingnya setelah berbincang-bincang ya waktu coaching sama Ibu Eldanya. Oke, jadi yang pertama nih, gimana nih menurut Bapak nih, apa kegiatan Bapak atau performa Bapak saat melaksanakan coaching bersama Bu Elda sebagai coach ini? Gimana? Ya, izin menjawab Bu. Ya, jadi alhamdulillah Bu sudah melalui tadi performanya ya, walaupun ini apa namanya pengalaman pertama saya gitu ya tentang coaching tadi, terus alhamdulillah tadi sudah melalui tahap kita proses coachingnya tadi ya, dari tadi tujuan, identifikasi, gitu, rencana aksi dan sampai ke tanggung jawab atau coachingnya berkomitmen. Alhamdulillah. Oke, bagus sekali, luar biasa ya Pak ya. Oke, yang selanjutnya mohon izin nih Pak saya Pak ya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait kegiatan coaching yang Bapak lakukan? Ya boleh Bu, boleh. Oke Pak, yang kalau di sini berdasarkan pengamatan yang saya lakukan berdasarkan rubrik yang kemarin kita sepakati ya Pak ya, kegiatan coaching menurut pengamatan saya berjalan dengan lancar, seru, baik. Tadi kayak yang Bapak ceritakan tadi di awal, kayaknya masih apa gitu ya. Terus selanjutnya karena pertanyaan-pertanyaan dari Pak Fikri itu bisa menggali apa yang informasi dari Bu Elda, ternyata akhirnya berjalan dengan sangat baik dan seru gitu ya. Oke, udah berjalan dengan apa ya? Kalau saya lihat udah alur tirtanya udah jalan dari Bapak awalnya tuh tujuan, kemudian menggalinya, identifikasi, selanjutnya tahap rencana aksi dan juga tanggung jawab udah runtut kayak gitu Pak. Kalau mungkin di awal mungkin apa ya? Mungkin takutnya apa? Bolak-balik gitu ya Pak ya. Tapi ternyata enggak, bagus Pak. Oke. Selanjutnya kalau di sini saya lihat juga Bapak sudah bisa memberikan
pertanyaan yang berbobot sesuai dengan apa kompetensi yang kemarin Bapak bilang mau kembangkan ya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya apa ya? Di sini selain itu prinsip-prinsip coachingnya juga sudah saya amati itu berjalan dengan bagus, Pak. Dari Bapak apa kehadirannya, kemudian mendengarkan secara aktifnya kayak gitu. Udah bagus. Oke, setelah ini kira-kira nih Pak, setelah kegiatan coaching ini Ya. ada Bapak rencana tindak lanjut seperti itu? Rencana tindak lanjutnya pengennya gitu saya mengembangkan lagi teknik mendengar saya gitu kan biar lebih tajam gitu sehingga nanti dapat membuat sebuah pertanyaan yang berbobot dengan segala macam permasalahannya gitu ya. Gitu sih, Bu. Oke. Ya, itu rencana tindak lanjutnya. Kalau menurut Bapak sendiri kegiatan yang sudah Bapak laksanakan, perasaan Bapak gimana nih Pak? Dari kegiatan yang sudah Bapak laksanakan tuh sama Bu Elda tuh, kegiatan coachingnya. Perasaannya Bu ya? Ya. Perasaannya gimana nih? Ya gini Bu, mendengar keluh kesah dari rekan itu ya yang harus diapresiasi lah gitu Bu ya. Ternyata rekan-rekan nggak semua guru itu permasalahannya sama sehingga membuat saya itu lebih empati ke rekan-rekan guru gitu. Ya pengennya sih Bu sudah nanti Bu Elda gitu, rekan-rekan yang lain juga gitu. Oke. Dan ternyata Bapak bisa nih udah praktek sama Bu Elda, ternyata bisa juga bantu mengeksplor gitu ya. Jadi bagus banget sih kalau dari pengamatan saya seperti itu. Oke. Jadi tadi pengennya ada nanti lebih latihan, lebih mengeksplor lagi, terus ada rekan lain ya Pak kayak gitu seperti itu. Benar. Ya semoga bisa terlaksana. Ada juga guru-guru lain yang bisa secara tidak langsung Pak Fikri bantu nih kalau untuk menghadapi permasalahannya ya. Oke. Semoga berhasil. Kita udah di ujung sesi nih Pak. Rencana tindak lanjutnya semoga bisa terlaksana juga. Saya pengen juga nanti ada lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti ini. Oke, cukup Pak ya kira-kira itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.